tidak dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang di lingkungan tersebut, lingkungan tersebut orang-orang Islamnya berdosa. Pemirsa online kita, sekarang kita akan membahas tema kita dan kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari guru kita juga, ya, dari Pak Ustadz Danu tentang mengapa jenazah harus disolatkan. Itu tema kita pagi hari ini ya, mengapa jenazah harus disolatkan. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita mengapa jenazah harus disolatkan. Sebagai seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, ya, mengurus, menyolatkan jenazah itu fardu kifayah. Bagaimana arti fardu kifayah ini adalah jika ini tidak dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang di lingkungan tersebut, orang-orang Islamnya berdosa. Jadi kita pada saat menjalankan kewajiban yaitu mengurus jenazah itu harus melihat hukumnya, jangan melihat jenazahnya. Jenazah itu selama dia itu tetap mengucap syahadat, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti itu beriman kepada Allah Ta'ala dan dia seorang muslim. Persoalan dia itu melakukan kesalahan, persoalan dia melakukan kedoliman, itu jangan sampai kita yang tahu itu menolak, tidak mau menyolati. Menolak, benar-benar menolak, itu tidak boleh. Karena persoalan iman, dosa itu urusannya Allah. Kita hanya melihat bahwa dia seorang muslim dan saudara kita, dan kalau memang seorang tersebut meninggal, ya kita memang berkewajiban kifayahnya, yaitu memandikan, mengkafani, ya, menyolatkan, mengubur. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Bagaimana memandikannya, itu harus tidak boleh dihancur-hancurin kayak orang dimusuhin. Tidak boleh juga. Jenazah itu juga makhluk Allah yang sebenarnya juga kita harus hormat kepada penciptanya, bukan marah kepada jenazahnya. Tidak boleh. Tidak boleh yang kebanyakan seperti itu, ya. Jadi benar-benar tetap halus, lembut, seperti kalau memang dia laki-laki memandikan, ya seperti menyayangi anak-anaknya, seperti menyayangi istrinya dalam memandikan seperti itu, ya. Kemudian dalam mengkafani juga iya, kemudian kasih wewangian, rambut, kalau dia berjenggot, ya, kasihlah daun bidara untuk seperti yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, sampai kita itu menyolatkan. Nah, jangan lupa sholat jenazah, kita harus ada niat. Kemudian takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga doa, dan takbir keempat doa. Dan disinilah kita harus memahami kalau seorang laki-laki bisa istilahnya sampai mengantar jenazah tersebut sampai kuburnya. Dan bagi wanita tidak dianjurkan sebenarnya untuk mengantar sampai kuburnya. Nah, ini harus kita fahami agar kita benar-benar ngerti, oh memang hukumnya seperti itu, harus kita jalankan. Jangan ngeyel. Kalau seperti itu jangan ngeyel. Nanti dampaknya itu bukan hanya di dunia, atau memang di dunia tidak tampak, tapi nanti di akhirat kita, saya tidak mau kita, orang nanti akan memahami bahwa apa yang dikerjakan banyak yang salah. Kita harus lurus mengikuti aturan Allah melalui sunnah Rasul,
dalam hukum menyolatkan jenazah. Jadi intinya kalau jenazah tersebut itu baik atau buruk, serahkan sama Allah Ta'ala. Tugas kita menyolatkan karena memang itu fardu kifayah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, atas penjelasannya. Selanjutnya akan memberikan tausiah tentang tema kita pagi hari ini, memberikan penjelasan juga mengapa jenazah harus disolatkan. Kita persilakan Ustadz Abe, silakan Ustadz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati khusus kepada guru kita Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan umur kepada kita semua, sehingganya di sisa umur kita ini makin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Para pemirsa, tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah mengapa jenazah harus disolatkan. Agama kita sangat memberikan etika dalam segala halnya. Begitupun dalam bicara tentang kematian. Sehingganya manakala ada jenazah yang memang pada saat itu beragama Islam, seyogyanya kita sebagai umat Islam berkewajiban. Bahkan amrun lil wujub dalam usul fikihnya merupakan kewajiban yang sangat harus dilakukan. Fardul kifayah punya kewajiban yang begitu kuat untuk bagaimana caranya kita punya etika, memperlakukan secara lembut, bahkan menyampaikannya dengan penuh hikmah dan kebaikan. Sehingganya apa yang dianjurkan ini bersamaan dengan hadis Rasulullah SAW. Atani bizarah, bahkan atani bil janazah, summa yaqulu Rasulullah SAW, ma qala wa huwa dain. Apakah si jenazah ini punya hutang? La fayusolli alaiha. Lalu Rasulullah SAW melakukan sholat kepada jenazah ini. Ini pertanda bahwa dari dalil ini menyatakan Rasulullah SAW mensolati jenazah. Apa arti daripada sholat ini? Tidak ada lain merupakan doa. Tidak ada lain merupakan adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sholatnya sholat jenazah berbeda dengan sholat seperti biasa. Sehingganya jangan sampai keliru. Ada orang yang mereka sholat jenazah seperti sholat biasa. Jenazah sudah ada di hadapan orang yang sedang melakukan ke arah kiblat. Dia malah melakukan ruku, melakukan sujud. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mana ya? Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Berarti kalau ada yang demikian, alangkah manusia ini tidak memiliki ilmu yang betul-betul mumpuni dalam hal melaksanakan sholat jenazah. Sehingga dalam halnya, prakteknya adalah hanya dilakukan dengan 4 takbir. Takbir pertama dimulai dengan Al-Fatihah. Takbir kedua dimulai dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga kita berdoa untuk si almarhum ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Kalau si almarhum itu adalah seorang laki-laki, Allahumma gfir laha warhamha wa'afu anha. Kalau almarhumah ini adalah seorang perempuan. Dan di takbir keempat kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfirna walahu. Semua rangkaian ini yang dilakukan adalah wujud daripada doa, sebagaimana etimologi dari sebuah sholat merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama dalam menyajikan segalanya harus dengan etika, harus dengan ilmu, harus dengan wawasan. Sehingga adalah apa? Jangan sampai kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Andai sudah tempatnya pada tempat yang sesuai dengan apa yang dilakukan, mudah-mudahan ikhtiar ini, ibadah ini, perbuatan ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoganya kita semua diberkahi oleh Allah. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tahan dulu di situ. Ya, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya, atas tausiahnya. Pak Ustadz juga terima kasih. Mudah-mudahan kita semua lebih paham lagi
apabila ada tetangga, kerabat ataupun keluarga yang meninggal, kita udah nggak bingung lagi insya Allah ya, bagaimana menyolatkannya, bagaimana cara memandikannya. Amin Allahumma amin.